Tapi jadi pertanyaan juga buat Beta Om Noel, kenapa orang-orang timur itu kenapa suka banget dengan lagu-lagu galau? Coba Om Noel yang jawab. Sayang beta nyonge, sayang beta jua, jangan lebih bikin air mata tumpah. Terus beta dimaki juga. Laki-laki mukanya tuh serem, tapi dia tuh kayak gitu. Kenapa menangis nyok gitu kan? Beta tanya ya kan. Gitu. Karena tapi selalu kalau kayak nada dapat nih kan lagu-lagu galau semua ya pasti. Iya, kenapa ya? Kenapa sih pencipta lagu, produser? Ada apa ya? Hah? Kenapa harus beta nyanyiin lagu-lagu sedih terus? Beta kan mau hidup beta bahagia. Sempat perhatikan tangannya juga gemetaran ya? Ya iyalah, cowok manis begitu siapa yang Ini kurang bagus. Oh, diskriminasi juga ya? Betul sekali, diskriminasi. TV nasional padahal tuh ya? TV nasional, tapi nggak perlu jadi Mita, nggak perlu jadi Nada, nggak perlu jadi Usimona, nggak perlu jadi siapapun itu, nggak perlu jadi Kak Dodi, nggak perlu jadi Vicky, nggak perlu jadi Freshly. Ya cukup jadi diri kamu sendiri aja, ya kan? Kalau memang saatnya nanti kamu tuh Tuhan kasih kamu untuk naik, pasti kamu akan naik gitu. Yang penting kita happy, Ibu, bagaimana kabar malam ini? Puji Tuhan, baik. Bagaimana? Danke, Sutrima Mena Podcast di kediaman tuh. Kediaman di rumah ini ya. Siap. Rumah apa, warna apa nih? Krem ya? Yes. Nama rumah krem memang? Enggak sih, sebenarnya lebih ke rumah pemulihan. Ya gimana tuh? Paling sama saudara orang tahu yang di depan beta nih siapa tuh, saya perlu sebut lah. Saya mungkin ada yang tahu siapa, Nia Daniati mungkin. Bukan ya? Ibu, ini pertama kali ibu masuk dalam dunia industri ini, bagaimana ceritanya? Pertama kali ibunya umur berapa? Oke, jadi sebelumnya terima kasih. Siap. Bu Om Noel. Beta nggak manggilnya biasanya Om Noel ya. Jadi Om Noel ini beta udah kenal lama. Ya jadi kalau untuk perindustrian nyanyi gitu-gitu segala macem, memang udah dari lama memang, tapi basicnya beta nih pelayanan gitu. Oh, di gereja? Ya, basicnya itu adalah pelayanan. Beta punya mama nih, bawa beta untuk pelayanan dari kecil. Jadi nyanyinya cuma di gereja aja. Gitu. Belum pernah nyanyi yang di luar gitu, sayang. Tapi umur berapa? Yang waktu mulai pelayanan di gereja ya? Aduh, itu dari kapan ya? Dari beta beta SD kapan? Dari beta kelas 6 SD itu, kelas 5 gereja SD, di daerah? Beta ya gereja Petangan lah dong, bilang nih gereja Petangan gitu kan. Maksudnya gereja GBI gitu. Iya. Nah, udah. Terus mulai dari situ ke SMA, mulai dari SMA itu baru beta persisnya itu 3 SMA, beta kayak waktu itu ikut pelayanan kan. Iya. Nah, ada salah satu artis sekuler lah gitu kan, namanya Andre Hanusa gitu. Sama Om Andre nih. Om Andre. Legend juga. Legend. Nah, beta waktu itu pelayanan di tempatnya On Tua, karena On Tua waktu itu pernah bikin kayak ministry gitu. Ministry buat ibadah-ibadah gitulah. Nah, waktu itu banyak kan yang datang. Nah, beta pelayanan lah di situ. Nah, pas beta pelayanan di situ, On Tua bilang, karena dengar beta menyanyi kali ya, beta nyanyi, terus On Tua bilang, kamu mau nggak ikut saya? Dia bilang gitu kan. Ikut saya dulu. Nanti Nada ikut Om Andre buat pelayanan dulu, pelayanan ke sini, pelayanan ke situ. Terus ya beta kan kalau kayak gitu seneng dong, siapa artis ya kan. Ya maksudnya orang-orang semua kan tahu On Tua lah gitu kan. Pada zaman sekarang pun orang-orang pasti tahu On Tua ya kan. Terus udah ikutlah pertama-tama, tapi memang beta jadi On Tua punya asisten dulu gitu. Jadi siapin kayak On Tua punya kemana-mana ikut lah ya kayak jatuhnya. Kemana-mana On Tua ikut ya kan, sampai akhirnya beta, karena beta masih SMA waktu itu. Masih SMA, jadi hanya pulang sekolah beta pergi ke On Tua punya kantor, terus siapin On Tua punya makanan, siapin On Tua punya ya segala macem lah gitu kan, punya buat On Tua asisten gitu kan. Memang beta bukan asisten yang langsung PA, dia punya kayak beta tuh di bawahnya lagi, junior asistennya lah gitu. Jadi ada satu namanya Kamia. Nah, beta di bawahnya Kamia gitu. Jadi kalau Kamia ngurusin yang lain,
yang susah-susah beta nih yang gampang-gampang lah siap, gitu kan. Siap. Udah terus habis kayak gitu. Terus berapa lama dengan Ontua itu? Itu lama itu. Lama ya? Menurut beta dari 2008 itu beta lulus. 2008 lulus SMA. Terus 2009, 2010. Sampai 2010. Sampai 2010 itu 2 tahun. Lumayan sih ya. Iya, lama juga. Lama juga itu. Maksudnya beta dari Ontua itu beta istilahnya banyak hal yang Ontua ajarin ke beta. Ya kan? Karena saat itu memang awalnya dibikinnya untuk pelayanan. Jadi Ontua tarik beberapa orang juga dari tempat waktu itu interstudy itu di Dharma Wangsa situ. Nah itu diajak sama untuk bikin satu album tentang lagu-lagu rohani waktu itu. Sama ada beberapa artis ini juga, artis sekuler juga, Matthew Sayers itu juga termasuk, sama Teddy Aditya Hamzah. Teddy itu kita bikinnya di Ontua punya lagu-lagu repackage ulangnya Ontua. Jadi kita pernah bikin lagu-lagunya Ontua yang kayak lagu-lagunya bintang-bintang biarkan sinarmu itu. Terus sama apa? Kalau beta nyanyi lagunya Aku Masih Cinta Bila Kau Bertanya. Dulu pernah dinyanyi nama Delon. Delon Indonesian Idol. Ya. Nah, ya beta nyanyiin lagu itu ada juga namanya Pedro Lohi, terus ada Indra Idol. Ya pokoknya itu. Jadi pertama Ontua bikinnya yang rohani, baru Ontua bikin yang 2020 tribute to Andre Hanusa. Nah, dari situ beta mulai melebarkan sayap. Nah, dari situ mengenal siapa lagi? Maksudnya melebarkan sayap di bidang apa? Karena kan Ontua kan ajak beta terus dengan Onwell, ajak beta pergi misalnya ke Bandung, kemana, ke sini. Jadi kenal sama artis-artis lah gitu yang lain ya kan. Nah, beta dari situ mulai masuk kayak kenal sama beberapa orang gitu ya kan, bukan orang, maksudnya artis lah ya kan, yang karena Om Andre suka bilang, yaudah nih lu bawa dia deh, lu butuh backing vokal nggak, lu bawa dia nih gitu, ini bagus nih, ini segala macam nih, lu jadi backing vokal aja. Nah dari situ beta diajak deh tuh ya kan buat backing vokal. Itu ada waktu itu ada Afgan, ada Rosa. Backing vokalnya Afgan juga ya pernah ya? Afgan, Rosa juga? Betul. Kalau Ayu Ting Ting itu baru-baru aja, beta 2012 itu pas dia punya lagu yang kemana di mana. Nah itu pas manggung di mana sama Ayu Ting Ting? Itu di Senayan waktu itu, di acara apa gitu. Ayu Ting Ting sama Angel Peters. Iya, sama Angel Peters saat itu. Ya udah, akhirnya mulailah dari situ kan. Mulai Java Jazz juga untuk masukin, jadi backing vokalnya siapa? Neo waktu itu karena butuh beberapa backing vokal di belakang kan, dan puji Tuhan beta dapet di situ ya kan, karena link-linknya lah relasi gitu, benar Noel. Jadi dari situ memang mungkin orang mungkin cuma lihatnya lu cuman basicnya, lu cuman seorang backing vokal, tapi buat gue itu sesuatu hal yang yang luar biasa, pencapaian yang bisa luar biasa. Bisa sampai ke orang-orang itu kan. Nah, bener dong Om Noel, bener nggak? Sesuatu hal yang gue nggak pernah pikirin, gue cuma mikirin, gue nanti nyanyi kayak gue bakal di gereja terus deh, gue nggak mungkin bakalan nyanyi di sekuler atau apa gini. Tapi istilahnya ya kalau misalnya mau bicara Tuhan bisa sampai bawa gue sampai sebegitunya, berarti ya itu ya luar biasa, udah jalannya gitu kan. Jadi ya gue bersyukur dari situ. Ada beberapa masalah tahun 2010, beta keluar lah dari Om Andre, dari ayah, beta panggil untuk kan ayah. Beta keluar dari situ, terus bingung deh tuh kan, gimana kan beta kan nggak kuliah, ya kan beta basicnya beta udah kerja, jadi udah kesenengan lah, udah nyaman sama dunia kerja, jadi udah malas lagi buat. Gue ngapa-ngapain, udah malas buat kuliah kan, jadi gue mikir, wah ini gimana ya, udah deh gue nyanyi aja gitu kan. Saya gue juga basicnya terus gue relasi kan banyak gitu, istilahnya gue kenal dan ada aja pokoknya tiba-tiba ditelepon sama manajernya Raisa gitu kan. Nat ini bisa nggak gini bla 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 ini ya, mau nyanyi di sini tolong datang gini. Ya udah jadi backing lah, terus backingin Indonesian Idol. Indonesian Idol beta jadi berarti backing relasi vokal. juga lumayan luas sih. Ya puji Tuhan sih gitu. Jadi mohon maaf Ibu ini besar di Jakarta tuh, jadi bahasa Indonesia tuh sedikit patah-patah, jadi mohon dimaklumi. Takutnya kan orang timur itu pikir,
ini orang Ambon tapi bicara Tapi pakai bicara, iya. iya. Sayang semua orang Ambon bisa bicara Ambon. Beta bisa bahasa Ambon. Beta bisa ngomong memaksakan Ambon. untuk bahasa Ambon itu udah bagus ya. Tapi falas nanti denger ya. Iya kan? Sama kayak beta bisa lu gua tapi falas. Iya kan. Lanjut Iya. terus. Udah, terus abis begitu 2011 2012 ya maksudnya beta ikutin aja nih. Iya, mau masih jadi gimana. backing vokal Masih. terus teh. Tapi sempet beta kerja dulu. Beta sempat kerja juga, jadi asisten di sebuah perusahaan juga, Om Noel. Beta kerja juga di perusahaan minyak, ya, oil and gas. Minyak ya? Iya, beta asisten juga di situ. Masa juga. Asisten bule-bule. Udah kan? Nah di situ pokoknya di situ mulai kerja, jadi nggak kepikiran untuk nyanyi lagi di situ karena lumayan gaji lumayan di situ, Om Noel. Maksudnya jadi apa? Jadi asisten di perusahaan seperti itu tuh bukan sesuatu hal yang bukan dapat gaji kecil gitu. Minyak Saat itu lagi. dia minyak lagi ya kan. Nah, akhirnya di situ beta sing menyanyi. Cuman kalau ada acara-acara di kantor, biasanya ya, disuruh nyanyi. Dong yang suruh beta nyanyi Iya. gitu. Tapi tetap ada nyanyinya ya kan. Nah, tapi itu sing lama mungkin karena mungkin saya tahu maksudnya rencana Tuhan kalau saya tahu tuh gimana. Iya. Nah, itu cuman 1 tahun apa 2 tahun ya? 1 tahun apa 2 tahun itu akhirnya diambil alih lah, perusahaan itu dibeli sama perusahaan minyak yang besar gitu. Nah udah di situ akhirnya kita out lagi tuh ya. Keluar lagi, bingung lagi dong ngapain lagi nih? Ya kan itu tahun 2012 Noel. Okay. Iya 2012. Tapi sebelumnya memang tahun 2010 ya. 2010 itu Om Noel, beta ini awal beta nyanyi lagu-lagu Ambon. Iya, oke. 2010 nih. Ini 2010 nih. Ya kan, 2010 nih beta punya kakak sepupu, lebih ke kakak sepupu sih. Ziko Latuharhari. Iya, siap. Ya, mungkin dong semua tahu. Semua kenal pasti Ziko Latuharhari. Iya, Ziko Latuharhari. Jadi dia tuh memang kakak Zigo tuh sering datang di beta pung rumah gitu. Dulu masih di Pondok Pinang, jadi sering main dan suka minta tolong beta pergi menyanyi kayak acara-acara gereja gitu, acara lomba-lomba gereja begitu buat nyanyi-nyanyi. Nah, sampai akhirnya dia mau bikin album waktu itu Om Noel. Dia mau bikin albumnya dia. Terus dia bilang, "Dek, lu nyanyi kayak satu lagu," katanya gitu. Ya kan? Tapi kan beta kan nggak pede dong. Oh, berarti dari awal yang masuk ke industri nyanyi lagu Ambon ini dari Ziko nih? Dari Ziko. Dari dia bilang, "Dek, lu nyanyiin lagu gue satu lagu gitu di album gue." Gitu. "Hah, lagu apaan?" gitu. "Lagu Ambon," katanya. "Gue nggak bisa bahasa Ambon," gitu. Maksudnya beta sih saya bisa bahasa Ambon, waktu itu bener-bener kayak buta. Maksudnya mama memang bicara Ambon, mengerti kalau orang bicara Ambon tuh kita mengerti. Tapi kalau bicara begitu balik kayak Akang bagaimana kayak. Soalnya nada circle-nya kan waktu itu bukan di orang Ambon. Bukan, betul, Noel gitu kan. Dan akhirnya dipaksakan tuh. Gue bilang, beta bilang, "Oh ya sudah, oke, coba lagunya gimana?" Dicoba lah ya kan. Dan itu lagu, dan itu beta tag vokalnya hari itu juga, maksudnya pas di studio itu beta langsung mesti hafalin lagu itu. Nah lagu pertama itu yang dia kasih itu yang "Sayang beta nyonge." Langsung picah berarti loh gitu ya. Tapi itu baru tahu. Iya, tapi itu belum picah. Oh iya. Itu belum picah dulu Om Noel. Itu 2010, 2011, 2002 belum pokoknya belum picah. Terus beta diminta lagi buat dia nyanyi lagu dari situ saya yang beta jual kan, beta pikir udahlah mungkin begitu aja lah. Ya kan kayak cuma nyanyi biasa aja. Ya kan kayak beta saya pikir orang bakalan suka dengan beta punya lagu itu, atau lagu itu bakalan naik booming. Beta saya pernah pikir kayak bakalan jadi artis Ambon atau betul. Artis apapun itu saya pernah di beta punya otak ini saya nggak ada pikiran itu. Terus akhirnya udah berjalan kan. Itu tahun berapa ya Pak ya? 2013 kali ya Pak? Pokoknya 2012 lah. Lagu-lagu. Beta pikir saya beta nyongi bukan 2010 ya? Bukan ya? Itu 2010 beta baru take vokalnya. Oh, baru boomingnya tuh kayaknya 2011 apa 2012 gitu. Beta lupa deh. Iya, kayaknya 2011 2012 ya saya beta nyongi.
Ya pokoknya itu Iya, belum iya. ya awal-awal tuh belum mungkin booming, cuman kan beta belum dengar itu kan baru di Ambon saja si toh. Tobi itu booming di 2011 tuh, sayang beta nyungi. Sayang beta jua. Iya. Ya pokoknya gitu deh ya kan. Iya, iya. Nah udah terus habis kayak gitu sayang beta jua booming, terus beta pun kakak sendiri baru panggil beta lah di situ. Iya, iya. Kak Dodi Latorari. Oke, siap. Gitu. Panggil beta buat nyanyi lah. Pertama itu dulu Smile dulu. Iya. Nona Smile itu. Kalau beta kenal nada pertama memang di lagu Smile sih, Iya, lagu yang itu. Yang Smile. sama Om Yopi kan. Tapi saya nggak nyanyi, itu kan Iya, jadi model, iya. kan. Jadi model Smile di situ. Terus mulai lagi lagu syukur selalu iya, itu sama Kak Dodi. Itu baru Kak Dodi mulai panggil terus, ayo deh nyanyi lagu ini. Terus kan bikin Edi Tudodi kan itu buat lagunya Papa kan. Edi Tudodi kan yang lagu syukur itu. Terus baru abis itu Rela ya. Abis itu Rela. Ya. Salah apa beta para itu yang pertama kali ya Elon yang syutingin gitu kan. Paitua Paitua. Nggak nyangka ya. Nanti baru kamu tanya-tanya tuh. Itu nggak usah dibahas dulu deh. Pusing. Terus. Udah, terus abis kayak gitu Rela. Nah Rela itu ternyata 2013 katanya naik, tapi beta dengernya itu yang nyanyi Mita Talahatu awalnya. Karena orang-orang tulis, katanya lihat di mana ya sayang, di Facebook apa kalau nggak salah. Iya. Mita ya? Iya, betul. Iya, Mita Talahatu gitu kan. Terus maksudnya beta sudah. Iya, orang kan beta inilah gitu kan. Karena beta juga waktu itu belum kenal si Mita kan. Iya. Mungkin Mita yang mana gitu, apa mukanya mirip sama beta gitu kan. Ya kan, terus abis kayak gitu udah jalan lah kayak begitu. Nah, sing lama lagu Rela ternyata juga naik tuh. Sama lagu Syukur, ya kan? Pada naik deh tuh sama-sama. Sama yang itu Sayang Beta Nyungi juga masih naik tuh. Iya, Sayang Beta Jua itu naik. Sayang Beta Jua. Rela, lagu Syukur sama Smile itu ternyata orang-orang, maksudnya puji Tuhan orang-orang punya ini ke beta, maksudnya tanggapan ke betanya tuh positif gitu ya kan. Jadi beta ya bersyukur banget saat itu orang-orang bisa menerima beta masuk di dalam perindustrian musik Maluku ini gitu ya kan. Karena awalnya beta nggak pernah pikir kayak beta nggak cocok deh ngomong Ambon aja beta sing bisa. Iya kan. Betul. Tapi ternyata dong suka karena beta punya nyanyi itu kan juga kan kayaknya ini bukan Ambon banget, karena Ziko waktu itu bilang, lu bahasa Ambon lo gimana sih gitu, nyanyi yang bener dikit katanya gitu, ya kan. Janganlah bikin air mata tumpah, itu berapa ulang kali Om Noel. Karena fales, bukan fales suaranya. Dia punya kata-kata. Iya, kata-kata intonasi Ambonnya kali ya. Iya, kayak dialeknya kali ya, dialek Ambonnya gitu, kayak lucu ya kan. Ya udah, tapi puji Tuhan ternyata dong suka. Dari situ puji Tuhan dipanggil lah nyanyi di sini gitu kan. Dan itu ya awalnya pasti itu masih zaman kaset kah? CD, masih zamannya CD itu. Berarti yang lagu pertama yang sayang beta itu sama Siko tuh di albumnya Siko. Albumnya Siko. Kalau yang kedua Rela di albumnya? Albumnya Kak Dodi. Oh iya. Yang blue, bukan yang blue apa? Itu ya 9 Mutiara. 9 Mutiara. 9 Mutiara. Baru habis itu kan The Orange siapa ya? Pokoknya 9 Mutiara 2. Itu yang lagunya yang Sambo yang nyanyi itu yang siapa? Ada ini pemain bola itu? Iya, emang pemain bola itu. Ya kan, bukan Patimura Muda ya? Bukan, Patimura Muda yang dengan Alan Rico dong sebelumnya kayaknya. Sebelumnya, iya. Pokoknya itu deh, ya kan. Terus dari situ? Dari situ ya udah mulai ada yang mulai kenal juga sama artis-artis Maluku yang udah yang sudah duluan berkarir gitu kan. Kadang juga beta juga ngerasanya kayak dulu malu gitu kan, kayak beta nih baru gitu. Terus sama Usi Mita ketemu waktu itu juga sama Usi Mona. Ketemu waktu itu si Kak Dodi bikin acara di
Parama apa kalau nggak salah yang di Taman Mini itu. Oh iya Taman Mini yang pertama kali Ale mulai tatap-tatap tuh. Iya. Ya pokoknya beta juga ngeliatnya di situ. Jadi pas dia nada langsung Elon nada terus. Gak jelas. Ya gitu. Terus apa namanya? Nah dari situ ketemu sama Usimita dan ternyata mereka juga kenal nada gitu ya kan. Iya, dari lagu-lagu yang udah booming itu. Iya, padahal kan nada kan Seng Tahu Dong, maksudnya Smile. Oh, Smile, Iya. Yang Karena Smile tuh. Ya, Karena itu memang yang sorotannya di Kanada sih ya. Iya, Smile tuh sorotannya memang bintangnya kayaknya bukan penyanyinya. Padahal di situ ada Om Yopi. Iya bener, para bintangnya ya itu nona Belanda yang ada di Social Club itu kan. Rambut kriwil kan dengan senyum-senyum light pose. Iya, ya Allah anak gue. Iya gitu kan. Iya. Terus padahal terus terang beta tuh yang pernah dengar lagu-lagu Ambon. Beta punya kakak aja, beta saya pernah dengar lagunya dia. Oh, saya karena memang bikin vokal kan awalnya bikin vokal artis jadi nyanyi. Iya, basicnya jadi lagu-lagunya sekuler Indonesia, bukan yang lagu-lagu Maluku. Iya. Pas sayang beta, maksudnya pas udah diundang nyanyi pun beta sih pernah denger lagu Ambon juga. Oh, emang malas gitu lagu Ambon. Bukan malas sama lagu-lagu Ambon, tapi karena beta yang biasa dulu kecil-kecil cuma denger lagunya Om Ondos Pantapodo, cuma itu doang. Om Ondos main gila di Tanjung itu doang. Sama lagu-lagunya Helas. Nah Helas, itu beta tahu karena kecil-kecil mama dong suka pasang lagu itu ya. Tapi kalau lagu kayak dia pun lagu-lagu cinta, lagunya Kak Dodi aja gue nggak tahu. Masa sih? Gue nggak tahu beneran. Gue nggak tahu. Iya. Ketemu sama Kak Keti, Keti Rahak Bau baru dia ngasih. Baru dia, gue circle sama beta circle Ambon bener-bener berteman sama orang Ambon itu. Memang beta punya teman beberapa Ambon, cuman memang Ambon yang lahir besar di Jakarta. Iya. Nah kalau Kak Keti ini kan memang Ambon, nah dia circle-kannya kan sama Ziko, sama Steffi dorang, sama Justin, sama siapa lagi Stu, ya tuh yang di rumah. Yang memang Ambon Slack tuh. Oh Ambon Slack. Ambon tembak langsung lah tuh. Iya kakak Temi dong, ya tuh. Jadi ya dia memang bertemannya di situ. Jadi nah dari situ, nih lo dengerin nih lagu kakak lo nih, Cetek. Lagu kakak gue yang mana? Mulai dingin di malam ini. Nah itu baru gue denger gitu. Oh gitu, oke. Saya pun kakak tuh artis besar katanya gitu di Ambon. Oke, jangan, iya. Tapi kan nggak tahu karena kan beta kan bukan yang basic yang bener-bener di Ambon. Wih, ini artis besar ini Dodi, ini Seng tahu itu. Nah kenalnya ya pas baru taunya ya memang kalau sudah bergaul dengan circle-nya teman-teman Ambon itu baru kayak oh oke. Ini Usimita juga baru ketemunya pas di itu acaranya Parama itu Taman Mini. Oh yang Taman Mini? Emang kita ada waktu itu? Ada sama Kamona. Oh iya? Kan kata gua ada situ itu? Ada sama Kamona. Itu juga dikasih tahu sama Kak Keti yang bilang sama beta. Nah itu namanya Mita Talahatu, itu penyanyi. Ini namanya Mona. Terus Esi, ya kan? Iya, Esi. Itu kan tua-tua inilah ya, ya kan? Terus udah, abis kayak gitu dari situ mulai kenal. Karena ternyata orang-orang misalnya kan tadinya beta berpikir, beta tuh karena saya pernah punya teman orang yang benar-benar orang Ambon, jadi beta berpikir kayaknya orang-orang sana itu kayaknya sombong gitu. Atau kayak soalnya jutek-jutek kali ya. Judus, iya bener kan. Usimona kan mukanya judes, iya kan. Tapi sebenarnya pada hatinya baik. Padahal sebenarnya hatinya strawberry, mangga apa, iya ya kan. Kalau Usimita ya memang mukanya istilahnya, memang mukanya kan awalnya judes, tapi kalau pas ngomong tuh kayak iya gitu. Oh iya pakai seru gitu. Ternyata, iya kan. Memang kan kalau kita tidak kenal maka tak sayang gitu ya kan. Tak kenal maka tak ditraktir gitu ya kan. Terus pertama kali ibu dipanggil buat show tuh, show-nya siapa ibu ingat tuh? Buat off air lah jatuhnya. Di Timik kan ibu lumayan tuh berapa kali kan ke Papua, ke mana-mana tuh kan? Iya, pertama kali banget ya, Fak gitu. Fak ya? Fak acara Demokrat. Sama siapa yang diundang? Sama Pak Freddy dulu. Oh, dulu namanya Pak Freddy. Enggak Pak Freddy itu di Fak benar itu dia. Itu pertama kali banget Apa?
Enggak, itu dulu. Aku Ya, belum, sama, sama. aku belum mama kamu itu. Heeh. Iya, iya jadi. Aku belum sama kamu. Tolong ya. Iya, kamu masih di awang-awang. Jadi itu pas lagu Rela naik, Iya, nah itu diundang sama Pak Freddy, buat acaranya Demokrat. Ternyata dong sama tahu lagu-lagu, tahu Iya, lagu-lagu nada. karena itu sempat naik memang. Iya, sorry. Mulai tambah naik itu pas 3 Nona Ambon itu keluar. Beta mulai mau kenal sama Usi Mona Iya. karena 3 Nona Ambon Tiga itu. Nona Ambon. Oh. Iya kan. Yang bentuk siapa Tiga Nona Ambon itu? Abang Frankie yang terhormat dan album kan? Iya, tapi kan grup ini terbentuknya bagaimana nih yang Tiga Nona Ambon ini? Dari Abang Frankie. Oh, berarti Bang Frank yang bentuk. Iya. Itu bukan 3 orang menyanyi, bukan. Bukan, jadi satu album tiga perempuan ini, 3 perempuan Samaria ini yang nyanyi gitu. Ya kan, Abang Frankie yang terhormat yang menciptakan kami bertiga. Jadi Beta juga sangat berterima kasih untuk Abang Frankie gitu. Abang Frankie juga punya ambil alih yang besar gitu dalam kehidupan Beta, punya karir awal-awal gitu kan. Jujur saja. Iya, betul. Iya kan, terus. Iya, memang seseng bisa terima Beta ada apanya gitu kan. Gitu. Jadi Abang Frankie ya, maksudnya Abang Frankie itu punya ambil alih besar lah dalam kehidupan, maksudnya Beta punya karir awal-awal gitu ya kan. 3 Nona Ambon itu bisa maksudnya on tua ya genius ya gitu ya kan, maksudnya gabungin 3 itu ya. Iya, tapi kan untuk kan saya tahu kalau itu lagu-lagu bakalan naik sebenarnya. Iya kan, tapi ya jadi ya sebenarnya 3 wanita ini adalah 3 wanita Samaria yang hebat gitu ya kan. Dan itu lagu-lagu apa waktu itu Ibu? siapa yang Beta nyanyiin apa? Iya, yang Ibu nyanyi. Iya. Beta nyanyiin itu ada Jujur Saja, terus sama Sayang Beta Jua 2 itu Ziko juga. Sama satu lagi tuh Coba nyanyi sedikit. Wani Piro. Iya, refnya ya. Ref. Jujur saja, memang seseng sayang Beta, memang seseng bisa terima Beta apa adanya. Jujur saja, Beta sudah sama nyonge, mungkin Beta seng pantas ada parale. Sio nyong. Nyong bikin orang buana galau. Tahu ya lagu-lagu kenapa? Iya, terus kenapa ibu selalu identik dengan lagu-lagu galau itu kenapa? Tahu tuh orang-orang mereka yang milihnya gitu. Padahal sebenarnya aku tuh juga pengen nyanyi lagunya tuh yang bahagia-bahagia. Kenapa lagu-lagunya harus sedih terus gitu? Tapi lagu-lagu itu yang naik. Iya ya. Tapi jadi pertanyaan juga buat Beta Noel. Kenapa? Maksudnya orang-orang timur itu kenapa suka banget dengan lagu-lagu galau? Coba Om Noel yang jawab. Mungkin karena itu mujahidin muka jahat hati dingin. Oh wow, amazing Grace. Betul. Jadi soal perasaan tuh kan lebih orang timur tuh lebih main rasa tuh. Mujahidin. Iya, mujahidin rata-rata itu salah satunya kan. Iya. 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 Jadi muka memang kayak kejam ya kan. Iya. Mungkin orang-orang lihatnya kejam tapi hati sebenarnya Hello Kitty. Makanya kayak kalau misalnya kita Beta suka ibu-ibu ngerupi. kayak misalnya Beta nyanyi nih ya kan, kita nyanyi waktu itu di Timika apa di mana waktu itu ya. Jadi Beta sempat pernah nyanyi lagu sayang Beta nyonge, sayang Beta jua, jangan lebih bikin air mata tumpah, terus Beta dimaki juga. Nada gitu. Kok dimaki? Gitu kan? Padahal berarti Nada sih tahu sebenarnya itu ungkapan yang betul-betul dalam itu kan sebagai awal-awal banget Noel ya. Pengagum lagu itu. Tapi kan Beta tahu Mama Beta kan sering maki Beta pakai kata-kata itu kan. Iya. Terus tiba-tiba Beta dimaki itu sore. Nada gitu. Apakah aku salah gitu? Padahal sebenarnya adalah mereka mengekspresikan diri mereka dengan cara melalui, seperti itu. Kata-kata kasar. Betul sekali. Kalau sampai kata kasar keluar itu berarti
susah yang bisa di apa ya, diungkapkan. Iya, Jadi diungkapkan. keluarnya pakai kata kasar tuh. Iya. Jadi kayak bener-bener terkenal di hati banget iya, gitu iya, ya. iya. Iya loh, ya kan? Itu padahal beta nyanyi di mana? Di Monas waktu itu. Enggak, itu di sana. Kalau di Monas tuh kayak cuman laki-laki yang mukanya tuh serem, tapi dia tuh kayak Serius? kenapa menangis nyok gitu kan? Beta tanya ya kan. Saya gitu. Ya udah ya, gitu. Beta saya bisa bayangin. Iya, bener. Beta nyanyi di Monas. Beta nyanyi di Monas itu kan acara Papua waktu itu, ya kan? Jangan-jangan waktu itu Elon. Seng lah. Kalau itu beta kenal. Oh iya kan? Ya kan? Terus. Mukanya bukan Elon, ya kan? Masih ingat sih mukanya? Beres juga sih ya? Itu agak abu-abu. Agak abu-abu, ya kan? Iya. Nah, apa namanya? Terus di Senayan City juga waktu itu sempat acara Papua. Iya, Puji iya. Tuhan, maksudnya itu acara Papua yang sering panggil beta gitu, panggil aku untuk nyanyi lagu-lagu itu, ya kan? Jadi ternyata nggak cuman cowok Ambon, tapi laki-laki Timur lah. Ternyata Iya, mereka Timur. Saat mabok pun, maksudnya apalagi saat mabok, mereka nggak mabok aja dengar lagu begitu, mereka bisa gila. Apalagi saat mabuk kan? Apalagi pas lagi mabuk, Air putus mata semua cinta. tuh ya. Ada sayang, hancur. Iya, bener. Soalnya beta pengalaman sih, jadi Iya. kalau beta tamang stres datang ke beta, ayo kata minum. Minum sudah. Dengar lagu. Kenal dengan lagu. Termasuk suami saya juga. Saya. Itu dia bicara beta. Oh, lagi bukan termasuk. Jadi memang sampai kadang katong laki-laki Timur tuh lebih ke perasaan ya. Jadi Iya, main perasaan jadinya ya. bawa ke dalam doa, kadang doa menghadap ke foto dan tembok. Lagi ngomongin itu. Aduh, kepala aku sakit pemirsa. Jadi sebenarnya gue yang harus iniin dia ya. Gitu. Tapi berarti dikenal dengan lagu-lagu itu. Terus ada album setelah itu? Kalau sejujurnya memang kalau album beta sendiri tuh ya belum. Iya, tapi maksudnya kan album kompilasi biasanya Oh tuh. iya banyak. Banyak ya? Setelah itu kayak kacang jadinya. Iya. Yang ini minta, yang itu minta, yang ini minta. Jadi beta nggak pernah, jadi orang minta pun beta langsung iyain aja gitu, nggak pernah milih-milih lagunya lagi gitu. Oh. Karena Tapi selalu kalau kayak nada dapat nih kan lagu-lagu galau semua ya pasti. iya, kenapa ya? Kenapa sih pencipta lagu, produser-produser? Ada apa ya? Hah? Kenapa harus beta nyanyi lagu-lagu sedih terus? Beta kan mau hidup beta bahagia. Iya, Usimita juga itu ya. Iya betul. Tapi Usimita masih ada dangdut-dangdutnya ya kan? Mita sedihnya sama di nada pun sedih. Tetap sedih, Pak. Dangdut tapi itu sedih. Maksudnya Bikin Mita kamu punya nggak sedih ada, tapi yang sama di nada pun sedih tuh kayak sedih dalam Iya. kayak Kayak kasihan gitu. iya. Gak usah ketawa lu ya. Dia paling bahagia kalau kayak gini. Terus. Iya. Album-album kompilasi. Album kompilasi ya kan. Puji Tuhan itu. Untuk di Ambon berapa album yang dipanggil ke Ambon untuk kompilasi itu? Banyak itu. Banyak ya? Banyak sampai beta hamil pun masih itu. Oh. Beta lagi mengandung juga masih. Maksudnya ada yang minta buat nyanyi. Beta melahirkan pun ada juga. Takdir. Oh. Nah ya takdir. Iya. Yang paling naik lagi sebenarnya yang Takdir. setelah itu takdir yang mulai naik. Yang kayak lagu-lagu daerahnya itu Istana Cinta itu cuman di daerah Maluku Utara gitu naiknya. Berarti saat itu yang memang lagi bintang-bintangnya berarti yang PDKT banyak dong. PDKT apa nih? PDKT buat dekat tuh kan. Wih, di album Orange itu kan luar biasa tuh. Oh itu kalau itu kan belum kenal Elon ya kan? Itu sih bahasa. Kebetulan Ya, suaminya iya, lagi di iya, belakang iya. layar kan. Jadi enggak, jadi apa namanya saat itu karena mikirnya cuman buat jadi beta Profesional kerja ya jatuhnya. cuman buat Iya. profesional kerja dan beta ini bukan tipe orang yang apa namanya maunya pacaran gitu. Sebenarnya ngeframe-nya sebenarnya nanti ke pertama kali bertemu dia kau di mana gitu loh. Pertama kali ketemu sama Abang Elon gitu Iya. yang punya lapak, yang punya hati saya sekarang itu saat lagu Rela itu Om Noel. Oh Rela yang Dia yang kebetulan syutingin. Elon yang syuting ya.
Dia lagi syuting. Iya, pura-pura nangis. Iya, pura-pura nangis beta. Dia, yaudah, Kak Sabar gitu. Enggak. Oh, enggak. Enggak, Kak tolong bikin itu dong. Ya, pura-pura nangis itu dia juga ternyata tekan begini. Gemeteran. Saya tahu itu ya kan. Iya. Nah, Oh, perhatikan juga ya. apanya? Sempat perhatikan tangannya juga gemetaran ya. Ya iyalah, cowok manis begitu siapa yang Om Dok ada geli. Terus tapi yang waktu acara di Parama itu belum jadian kah? Belum. Beta pikir PDKT-nya dari situ. Ketemu maksudnya kalau PDKT sama suami itu tahun 2013 apa? 2013 ya? Iya, 2013 mulai PDKT sama suami, sama Elon, terus Bagaimana cara PDKT-nya bagaimana? oh dia duluan lah pastinya. Iya, maksudnya Ngajakin foto. Ngajakin foto. Oke, Ngajakin terus. foto, tapi aku tahu sebenarnya fotonya itu bukan itu ya kan. Iya. Banyak. Enggak lah, maksudnya dia pasti PDKT awalnya karena gimana? waktu itu Beta lagi galau. Iya, Beta iya, punya iya. status Facebook tuh waktu itu galau karena Beta abis diselingkuhin sama Beta punya mantan sama ex kan. Nah, terus masuklah dia ya kan. Iya. Dia bilang apa gitu kan. Beta lupa pokoknya. Saya ada kata-kata romantis awalnya memang ada ingat. Banyak. Banyak ya. Beta pengen tahu dia maksudnya kayak masuk romantis ke nada tuh bagaimana? Aduh, udah kehapus lagi di Facebook yang lama. Udah kehapus gitu. Maaf ya. Daripada galau mending kita foto-foto yuk gitu. Terus dia ngajakin kemana gitu kan. Dia bilang kemana ya? Oh dia bilang ke Pulau Seribu aja, dia bilang gitu. Jauh ya? Jauh ya kan. Padahal sebenarnya banyak kan tempat-tempat di sini yang bisa itu ya Taman kan. Tebet ada kan. Ada Taman Tebet di ya kan. Monas. Ada Shangri-La yang per malam 5 juta ya kan bisa. Betul. Terus banyak pokoknya. Jauh ya, langgar laut ya. Jauh, dia kan suka yang jauh-jauh mainnya ya kan. Ya udah. Akhirnya foto-foto ke sana tuh. Nggak jadi. Oh, nggak jadi. Nggak jadi. Oh. Akhirnya apa? Pergi nonton gitu, nonton ya udah. Tapi sebenarnya kita berdua tuh nggak ada kata-kata jadian gitu sih, Om Noel. Kayak cuma jalanin aja. Terus akhirnya memilih untuk berlanjut ke jenjang yang lebih serius. Karena Beta kan Beta suka, maksudnya Beta nyaman sama dia gitu awalnya. Pakai awalnya lagi. Iya, enggak lah. Maksudnya karena sudah nyaman, dia berbeda dengan laki-laki. Apa yang bikin dia berbeda? Dia tahu ya. Karena laki-laki itulah cinta ya. Kalau sampai orang jawab cinta berarti bukan cinta, Om Noel, lebih ke jodoh. Ya jodoh. Iya kan? Betul. Karena kalau cinta pun kita sama siapa aja tapi kita bisa cinta sebenarnya. Tapi kalau jodoh itu kan kalau misalnya Tuhan udah atur, ya udah kamu sama dia, ya kan mungkin hidup kamu akan lebih sengsara sama dia. bukan lebih bahagia. Highlightnya banyak ya guys. Iya udah. Terus akhirnya mau melanjutkan untuk ke serius lah gitu ya kan, untuk ke jenjang pernikahan. Terus kenapa sekarang jarang sekali dengar ibu punya lagu-lagu baru lagi? Apa karena kesibukannya apa sampai memang kan ibu punya Pak itu sekarang seorang videografer yang harusnya lebih mensupport itu toh? Dia sangat support sekali. Cuman ada kadang beberapa kayak gini, misalnya aku punya istilah lebih ke ke fokus ya. Lebih ke di sini kita bicara tentang ke fokus aja. Misalnya dia sebenarnya pengen banget aku tapi kadang fokusnya aku gitu. Aku fokusnya nggak ini loh. Aku nggak cuma satu itu doang. Mungkin kayak Usimita yang memang bener-bener dia fokusnya gue pengen jadi penyanyi dan gue harus penyanyi Maluku dan gue harus istilahnya harus terus kasih masukin gue punya lagu-lagu baru ya kan, karya-karya harus terus berkarya sebenarnya Beta juga pengen kayak begitu ya kan, cuman ya itu dia Om Noel, kadang fokus itu yang kadang Beta nggak ada gitu, entah itu soal kalau dana sih sebenarnya bisa-bisa aja tapi fokus itu aja sih yang Beta karena memang Bapak juga lumayan sibuk tuh, gitu, pegang banyak perusahaan juga tuh, pegang banyak perusahaan betul. Bapak punya kesibukan kan ya, sekarang tinggal Bapak nanti tolong berlanjut dulu ya.
Iya kan nggak mungkin misalnya beta bikin terus misalnya dia belum bisa gitu ya kan. Karena bagaimanapun kan dia juga harus mengutamakan bukannya beta nggak penting buat dia tapi yang lain pun yang itu karena mereka kan bayar istilahnya gitu ya kan dan harus profesional. Tanggung jawabnya dia dan beta sebagai seorang istri beta harus tetap mensupport dia ya kan meskipun beta pun adalah seorang penyanyi gitu. Jadi ya itulah ya memang terkadang kan pasti ada lah ini orang kok nggak support gitu segala macam pasti ada lah ya perkataan. Cuma memang karena waktu aja sih Om Noel sama fokus aja. Beta, tapi bukan berarti beta nggak mau untuk melanjutkan, tidak. Ada banyak lagu cuman belum aja gitu dimasukinnya. Iya. Sebenarnya ya tinggal tunggu waktunya aja sih gitu. Berarti untuk ke depan mungkin akan produksi ya untuk single-single ya. Karena dia memang juga dilihat kesiapan dari betanya si Om Noel. Kalau misalnya dia lihat beta belum siap, ya udah berarti beta juga nggak mau misalnya beta nggak latihan, beta nggak latihan vokal lagi, terus beta nggak. Jadi dia memang nggak kasih lihat dengan dia punya ini no tapi diam-diam tuh dia lihat lo nggak siap nih gitu jadi gue belum bisa nih buat ini lo jadi lo juga belum boleh untuk ini atau ini segala macem gitu bukannya berarti dia nggak support tidak tapi dia support sekali cuman terkadang beta punya fokusnya itu ntar beta lagi mau nyanyi ini tiba-tiba fokus yang lain fokusnya ke jualan ya kan beta juga waktu itu kan beta kan bisnis apa namanya pakaian ya kan jahit gitu kerja sama beta punya teman gitu puji Tuhan juga naik gitu nah itu tahun 2019 itu terakhir Om Noel tapi saya beta mau foto nih katanya tarik jauh yang unik itu unik itu unik dari tahun 2000 itu terbentuknya bagaimana unik itu unik ya, yang beta sama Kak Keti, sama Keti Rahbab sama Putri. Putri bukan orang Ambon tuh? Putri bukan, dia orang Padang. Tapi nyanyi lagu Ambon ya? Dia nyanyi lagu Ambon, dia orang Padang. Nah, kalau itu dari, jadi ada lomba waktu itu, ada lomba buat bikin kayak bikin drama begitu, jadi kayak musical gitulah. Oh drama musikal. Drama musikal gitu ya kan. Nah terus Kak Putri ini panggil beta sama Kak Keti. Yuk kita bikin drama. Ini ada lomba nih waktu itu. Menangnya dapat 10 juta. Dapat 10 juta. Nah terus tambah 2 orang lagi. Anggi sama satu lagi Yuke apa namanya. Teman-temannya Kak Putri juga. Ya kan. Putri ini memang dia basicnya dancer. Gitu. Kalau beta ini cuma nyanyi. Kak Keti nyanyi gitu tapi suka nari juga gitu. Iya kan? Nah, udah akhirnya kita bikin drama musikal segala macam. Ikutlah lomba itu Om Noel. Menang. Juara 1. Karena kita sambil nari, sambil nyanyi gitu ya kan dan itu enggak lip sync. Nyanyi sambil nari langsung live gitu. Menang juara 1. Bubar dari situ 5. Ternyata banyak yang panggil. Banyak yang panggil. Tim nih, bertiga nih. Berlima tadinya. Berlima. Tapi yang 2 ini kalau nyanyi kurang nge-in gitu. Kayak kurang masuk gitu di ketong gitu kan. Nah, jadi terus mereka juga sibuk kerja ya kan. Nah, bertiga lah akhirnya sama Kak Putri. Ya kan? Bertiga situ mulai lagi dipanggil nyanyi di sini, dipanggil nyanyi di sini, nyanyi di sini terus Katong dipanggil ikut lomba lagi di waktu itu. Waktu itu masih ada kan Noel. Nah di situ tapi Katong sayang masuk karena satu dan lain hal lah. Maksudnya kalau TV itu paham. Karena TV itu mereka melihat sesuatu hal yang istilahnya gini, yang menarik. Buat mereka misalnya ini nggak menarik nih. Ini hitam. Ini kurang bagus. Diskriminasi juga ya? Betul sekali diskriminasi. TV nasional padahal tuh ya? TV nasional, tapi orang yang bekerja dalam itu tetap ada diskriminasi dari orang-orang itu ya? Ada. Jadi kita benar-benar ngerasain nggak bisa nih gitu kayak yang putih-putih aja yang dilihat gitu. Kayak gini, kita ngerasainnya kayak misalnya kita mau tampil di mana, yang putih-putih doang tuh disiapin baju apa segala macem. Kita dikasihnya udah yang paling sisa. Diskriminasi. Gitu. Parah. Karena kita sendiri doang yang apa namanya yang memang kulitnya selalu mateng. Betul. Gitu ya kan padahal rambutnya kriwil.
Ya tapi kalau misalnya mau bukannya katong mau sombong, Seng. Kalau misalnya mau dibilang bagus katong dance apa segala katong mau nyanyi, katong lebih bagus gitu. Bukannya katong mau sombong ya. Cuman yang itu kenyataannya Om Noel. Tapi ya memang itulah ya namanya TV itu kan gak semuanya real gitu ya. Ya kan semuanya kalau orang bilang sekarang tuh apa sih namanya? Settingannya banyak gitu. Waktu di TV itu kan beta sempat lihat ibu di acara WIT juga tuh. WIT betul. WIT. Tahun 2018 ya apa itu ya? Iya. 17 ya? 17 18 ya? 17. WIT 17 18 kan? Betul. Itu mulanya bagaimana sampai ibu akhirnya dipanggil buat masuk ke WIT itu? Oh, dipanggil sama Kak Ferdi. Oh. Ferdi itu kakaknya Tongki. Ya. Kakaknya Tongki itu jadi dia memang butuh karena WIT butuh memang orang-orang yang kelihatannya memang timur banget. Gitu. Dan buat mereka betanya timur banget. Iya. Gitu karena mungkin dari yang lagu Smile atau yang lainnya itu kan. Terus beta punya kulit juga, beta punya rambut. Gitu, jadinya dipilih lah di situ dan puji Tuhan ternyata minat masyarakat banyak yang suka WIT itu ya. Jadi sayang aja kalau misalnya WIT itu cuma setahun. Udah setahun aja. Nggak nyampe setahun apa? Iya setahun deh kalau nggak salah. Iya setahun deh. Pokoknya itu setahun lah. Beta punya adik almarhum sama Nyong sama Yance main saxophone, terus keyboard Noldi, beta yang nyanyi sama Bung Ferdi, terus kakak Beno sama yang gitar, sama Kak Yudit yang main bass. Oh, terus kan itu kan akhirnya setahun tuh bubar tuh WIT. Terus yang HH ini itu dibentuknya sebelum. Oh iya, HH itu dari tahun 2010 juga. Tahun 2010 itu beta yang pendirinya sih yang bikin itu namanya Usi Fiona Pais. Usi Fiona Pais ini dia memang community ya waktu itu. Untuk itu kakaknya Barili Kumahua. Iya. Kakaknya yang basis ini ya kan. Jadi untuk pengen bikin perkumpulan lah gitu istilahnya anak-anak Maluku yang ada di Jakarta. Biar kita bisa sama-sama saling support satu dengan yang lain gitu ya kan. Tapi ya seiring berjalannya waktu bagaimana ya? Kalau menurut beta, sorry nih bukannya apa ya? Para pemirsa PPM ini Asa ya kan beta itu orang Ambon ini mau dia tinggal di Ambon mau dia tinggal di Jakarta ya misalnya dia Jakarta nih bilang kata nggak bisa nih orang-orang Ambon yang ada di Ambon tuh semua tuh dong baku ini satu sama lain mau kasih jatuh satu sama lain tapi sebenarnya sama saja gitu mau yang di Ambon kah mau yang di Jakarta kah dong semua sama saja gitu jadi kayak saya nggak ada itu semua kembali lagi kepada diri masing-masing ya iya kan kalau Anda merasa ya puji Tuhan kalau tidak ya sudah bukan urusan saya gitu jadinya kayak apa ya lebih baik berkaca pada diri sendiri aja gitu ya kan. Lu nggak perlu menjatuhkan orang lain untuk naikin diri lu gitu. Bener kan? Betul. Karena belum tentu orang bakalan lihat lu tuh di atas, lu tuh wah ya kan dengan kalau lu makan bulu cibel. terus ya kan belum tentu orang bakalan lihat wih hebat nih orang nih. Dengan cara lu ceritain orang lain lu naik tanpa menjatuhkan ya. Iya, harusnya seperti itu lah. Harusnya katong sama-sama orang Maluku nih, sama-sama orang Ambon, katong sama support satu sama lain, betul kan saya ngomong. Berarti Ibu Nada lihat juga banyak yang seperti itu ya? Banyak. Sayangnya ya, banyak. Itu mungkin masing-masing harus introspeksi diri masing-masing. Iya, betul sekali. Karena kalau kayak begitu, katong sing bisa. Ya kan apalagi katong ini sama-sama dari istilahnya satu daerah gitu ya kan. Ya Toma maju sama-sama gitu ya kan. Harusnya seperti itu. Ada pesan dan buat katong punya adik-adik yang regenerasi sekarang untuk industri musik Maluku? Ya nggak usah saling menjatuhkan aja terus. Itu yang pertama, ya kan. Jadi diri sendiri aja. Kamu nggak perlu jadi orang, nggak perlu jadi
Mita, nggak perlu jadi Nada, nggak perlu jadi Usimona, nggak perlu jadi siapapun itu, nggak perlu jadi Kadodi, nggak perlu jadi Vicky, nggak perlu jadi Freshly. Ini buat yang di Ambon lah ya, ada ngomong gitu. Ya cukup jadi diri kamu sendiri aja, ya kan. Kalau memang saatnya nanti kamu tuh Tuhan kasih kamu untuk naik, pasti kamu akan naik gitu. Dan segala sesuatunya itu memang harus sabar dan tetap berkarya gitu ya kan. Jangan jadinya kok beta bikin ini kok saya naik, kok beta bikin ini saya naik, kan pasti kan ada yang seperti jadi itu. Putus asa jadinya kayak saya pede gitu. No, jangan gitu. Tetap fight terus. Tetap harus fight gitu ya kan. Karena kita nggak ada yang tahu saatnya Tuhan mau kasih naik, Tuhan pasti naikin gitu sih Om Noel. Itu aja buat kalian. Pesan buat fans-fansnya Nada di luar sana yang masih merindukan karya-karya Nada. Fans aku masih ada emang. Banyak. Ya, banyak ya. Iya, banyak. Terima kasih gitu, maksudnya untuk tetap mau support Nada gitu, untuk bikin karya-karya yang baru lagi. Nada akan usahakan supaya Nada akan tetap keluarkan. Ya biar nggak banyak, tapi setidaknya ada gitu ya kan. Karena memang kan sudah kayak begini kan Om Noel tuh sing gampang lagi. Maksudnya sulama kan, karena terlalu lama kasih diam ya kan. Terus kasih itu saya mungkin langsung naik begitu saja. Tapi ya makasih banyak yang terus nanya Kanada kapan ini lagu barunya keluarin, lagu barunya apa Kanada kok selama Nada tuh sangat mengucap syukur sekali, maksudnya kalian masih tetap ingat, dan mudah-mudahan di karya-karya nanti yang Nada keluarin lagi itu kalian tetap suka dan ya kalian tetap bisa menikmati gitu. Amin, dan mudah-mudahan sukses selalu karyanya ke depan. Amin. Karena kalau mau lihat karya-karya dari Nada Latuharari nanti channelnya kita cantumkan di bawah. Iya. Itu biasanya naik di channel Nada sendiri atau channel Ese? Oh, Ese di YouTube-nya Paitua suamiku, Ese Video Official, atau di Nada Latuharari. Iya. Oh, antara dua itu lah ya. Iya, gitu. Oke lah. Jangan lupa Instagramnya juga tulis. Oh iya, siap. Pokoknya Instagram, nanti kalau misalnya mau kontak TikTok, juga semua kita bakal taruh di bawah. Oke, untuk malam ini Katong kayaknya cukup sampai di situ dulu. Dan sampai bertemu di episode berikutnya Mena Podcast. Terima kasih banyak Ibu Nada. Danke banyak. Ya, sukses selalu buat podcastnya. Bye-bye. Bye.